uh, orang yang memberi pengaruh di dalam dunia. Amin, saudara. Anda sadar atau tidak sadar, saat kita sudah menerima Kristus, maka kita ini mengambil alih tugas Kristus sebagai wakil Kristus di tengah dunia ini, saudara. Anda mau apa saja yang kita lakukan selalu menjadi sorotan. Harus ingat baik-baik, saudara. Kita akan selalu menjadi sorotan. Makanya di dalam Lukas dikatakan pada saat orang melihat kita, apakah ditemukan perbuatan baik atau tidak. Kenapa Yesus sangat menuntut hal demikian? Karena kita ini adalah the world influencer atau orang yang memberi pengaruh dalam dunia ini, saudara. Bahkan kalau kita yang sudah sering mengikuti pengajaran di Rock, Anda akan mengerti sejak Kejadian 1:26 itu sudah mengatakan, saudara, bahwa kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Serupa dengan gambar Allah itu bukan berbicara tentang bentuk fisik, tapi itu berbicara tentang karakter Allah yang ilahi itu sudah diberikan kepada saudara. Nah, ini banyak orang yang tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya seperti Allah di tengah-tengah dunia ini. Thank you, Iren. Ya, oh ya. Ini bensin, saudara, buat saya. Solar ini. Itu kopi hitam, sehat. Gara-gara minum ini saya punya berat badan turun 1 kilo, saudara. Minum ini jadi malas makan. Benar kan yang tukang ngopi? Untung saja tidak merokok. Merokok sudah ditinggal berapa puluh tahun yang lalu. Baik, saudara. Jadi menyambut tema kita di bulan ini yaitu You are the salt of the world atau kamulah garam di dalam dunia ini, maka saya memberi judul ini untuk membawa saudara masuk ke dalam rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya berkali-kali menyebutkan bahkan ayat firman Tuhan yang kalau saudara memperhatikan di tema-tema kita di bulan November, Desember, saudara pasti menemukan banyak sekali ayat Tuhan, ayat firman Tuhan yang mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Banyak sekali kata-kata yang disebutkan di situ adalah kata memilih. Dan saya tidak akan jemu untuk menjelaskan kepada saudara, supaya saudara itu ngeh secepatnya, saudara. Kalau kita tidak ngeh, sementara kita ini ada di dalam bilangan orang yang sudah dipilih Tuhan, maka Anda sedang buang waktu. Dan buang waktu kita itu, syukur-syukur kalau tidak kena masalah. Tapi ya jangan sampai, saudara. Karena setahu saya orang yang melarikan diri dari rencana Tuhan, masalah akan mengikutimu terus. Dan kalau kita nggak sadar, kita salahin istri, kita salahin anak, tidak pernah mau salahin diri sendiri, tidak pernah mau evaluasi diri, saudara. Nah, ini saya kasih sedikit ingatkan saudara kembali bahwa Yohanes 15 ayat 16 itu adalah salah satu ayat yang saya sangat suka dan saya sangat memegang teguh, bahwa dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa bukan kamu yang milih aku yang pilih kamu. Saudara duduk di dalam gereja ini bukan karena Anda mau datang ke sini, bukan. Saya percaya Tuhan sudah memilihmu, merubah hatimu sedemikian rupa sampai Serang ke sini pun gak ada masalah. Betul toh? Kalau bukan hatinya dirubah Tuhan, nggak mungkin dia mau datang sini, ngapain jauh-jauh ke sini, kayak di sini kurang, di kayak Serang kurang gereja aja. Di sana banyak gereja kan, Pak? Nah, itu banyak. Tapi mereka minggu ini mau datang kemari, mau bersama-sama dengan kita, saya percaya itu hatinya sudah dirubah Tuhan, saudara. Syukur-syukur kalau nanti di sini mereka terberkati dan terus kita mau bersama-sama, kenapa tidak? Amin. Nanti kita sekali-sekali pergi buka rock lagi. Bergereja di sana bersama-sama dengan mereka. Amin, saudara. Baik, saya lanjutkan. Ada satu contoh dalam Alkitab yang paling sering saya bawa dalam setiap kali khotbah untuk menceritakan tentang panggilan Tuhan. Kalau kita macam-macam dengan itu adalah contoh tentang Yunus, saudara. Dia dipanggil Tuhan dengan satu tujuan yang mulia, yang Tuhan mau dia lakukan, yaitu pergi ke Niniwe. Ngapain dia ke sana? Jualan obat? Tidak loh. Dia datang ke sana menawarkan atau memerintahkan mereka untuk bertobat, sebab dosa mereka itu sudah sampai ke langit. Saudara, coba analogikan dengan hidup Anda hari ini. Bukankah kita punya panggilan sama? Kita jadi orang Kristen untuk apa coba? Untuk menerima berkat Tuhan?
Kalau ada yang masih punya berpikiran terima ikut Kristus untuk dapat berkat Tuhan, salah saudara. Berkat itu bonus dan mengikuti jalan hidupmu. Berkat itu dia pernah lain daripada kita saudara. Kalau hari ini kita hidup, itu berkat Tuhan. Banyak orang yang hari ini hidup untuk menambah hidupnya 1 jam saja, itu tabung oksigen sudah berapa juta satu tabung oksigen untuk menghidupi dia. Tapi kalau hari ini Anda masih bebas bernafas, karena Tuhan punya rencana yang belum Anda genapi, saudara. Jadi jangan merasa, oh gue masih hidup, emang kenapa aku harus menikmati hidup kita? Salah, saudara. Semakin cepat sadar, semakin cepat rencana Tuhan tergenapi dalam hidup Anda, saudara. Yunus lari. Kemana dia pergi? Tarsus. Ya, dia pergi ke Tarsus. Naik kapal, singkat cerita, bayar tiket dan masuk ke kapal. Berangkatlah dia. Dalam perjalanan ke Tarsus di tengah samudra, Tuhan izinkan gelombang dan badai datang, hampir mengkaramkan itu kapal. Akhirnya mereka buang undi, siapa yang bikin dosa di sini. Itu langkah yang baik ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, jangan salahin orang, tapi mulai apa yang terjadi ya. Akhirnya singkat cerita Yunus lah yang kena undi sebagai orang yang bikin masalah di dalam kapal. Akhirnya dilempar dari atas perahu, dari atas kapal itu, dan sudah tahu apa yang terjadi? Gelombang langsung berhenti. Jangan-jangan gelombang masalah dalam hidupmu karena Anda coba-coba lari dari panggilan Tuhan. Ya. Hidup saya untuk bisnis, jualan nih, tuang material semua nih. Saya jualan, ini hidup saya. Ya nggak apa-apa, betul juga. Tuhan pakai kita memangnya dalam gereja. Justru di gereja kadang-kadang kita tuh nggak bisa jadi apa-apa. Orang-orang yang kerja di marketplace itu punya kesempatan yang lebih besar menjangkau orang lain. Tuhan pakai Anda lewat apa? Ya kalau kwitansinya yang benar, markup boleh saja. Kalau untung yang masuk akal, why not? Karena kita dagang kan untuk juga menghasilkan sesuatu kan. Tapi kalau sudah markup gila-gilaan, nipu sana, nipu sini, ya mungkin orang tidak tahu, tapi Anda lupa bahwa tugasmu adalah menyelamatkan orang tersebut. Tugas kita memberitakan kebenaran lewat hidup kita, cara kerja kita yang benar. Nggak heran sebentar lagi kebakaran terjadi, boom, 3/4 aset musnah. Terus mulai salahkan mama istrinya. Nggak berdoa sih, kamu kan penolong yang baik bagi suami, kenapa tidak nolong aku? Yang disalahin orang lain, harusnya cek diri, saudara. Yunus turun ke dalam laut dan gelombang pun berhenti. Apakah sudah selesai? Yunus diizinkan Tuhan mengalami proses? Belum. Dia harus ditelan dulu oleh ikan besar, 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Apa perlu kita 3 hari 3 malam dalam perut ikan? Pak Marbun, mana istrimu Pak? Mana? Oh istri istirahat. Istri istirahat ke gereja. Oh kurang enak badanmu, yang jelas ngomong istirahat ke gereja. Oke, istirahat kurang enak badan. Oke, saudara. 3 hari 3 malam dia harus ada dalam perut ikan. Dan pada akhirnya ikan antar dia ke mana? Balik ke Niniwe. Betul kan? Balik situ dan apa yang terjadi? Ya rencana Tuhan yang harus dikerjakan. Jangan saudara pikir saudara punya kehendak bebas. Saya mau kasih tahu ya, kita tuh nggak punya kehendak bebas. Anda mungkin bisa lari sesaat, tetap nanti balik. Tetap pasti balik, saudara. Musa, umur 40 tahun, melalui satu kejadian dia bunuh orang Mesir yang menganiaya orang Israel. Dia lari ke tanah Midian sana, naik ke atas gunung, lihat semak belukar yang terbakar tapi tidak hangus. Ada suara, tanggalkan kasutmu sebab tempat ini kudus. Disitulah Musa menerima perintah Tuhan untuk pergi bebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Apa kata Musa? Iren? Musa bilang apa? Lupa. Ya itu, Musa bilang lupa. Musa bilang, aku nih nggak pandai ngomong. Aku cuma bisa perang. Dia jenderal hebat loh, saudara. Musa tuh dihormati di Mesir karena dia jenderal. Aku nggak bisa ngomong, nggak begini.
Ya Tuhan, oke lah. Apa yang terjadi kemudian? Untuk mengikis mulutnya yang berani menolak Tuhan, dia harus 40 tahun mengembalakan kambing domba di padang gurun. Mau kita harus mengalami hal-hal yang sulit baru kita sadar. Setelah umur 80 tahun, kali ini Tuhan datang, lagi ngomong sama dia. Masih juga ngomong, jangan sendiri aku. Betul kan gitu? Akhirnya Tuhan bilang, oke, kirim Harun kakaknya untuk menemani dia pergi. Rencana siapa yang terjadi? Coba. Tuhan. Cepat sadar bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupmu, saudara. Apa sih rencana Tuhan dalam hidup Anda? Pergi ke Niniwe. Niniwe itu perlambangan dunia. Dan Anda ini sudah ada di dunia ini. Jangan main-main. Pergunakan semua yang Tuhan berikan kepadamu untuk menjadi saksi, saudara. Kalau bekerja yang benar. Kalau menjadi pegawai yang benar. Bukan pegawai yang tukang telat. Sudah telat alasan, ban kempes, ban apalah, macet, dan semuanya dia pakai alasan. Mari bekerja dengan jujur. Orang akan melihat itu, saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8 kan mengatakan sebelum Roh Kudus turun, kan Yesus bilang, kalau Roh ini turun ke atasmu, maka kamu akan menjadi apa, saudara? Saksi. Bukan menjadi pedagang yang bersaksi, yes. Menjadi saksiku dari Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Dan Roh Kudus yang diberikan kepada saudara itu bukan untuk membuat Anda kelihatan hebat dengan berbahasa roh panjang-panjang. Untuk apa, saudara? Orang hari ini bisa bahasa roh panjang-panjang, tapi tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Untuk apa, saudara? Bahasa roh itu adalah karunia yang Tuhan berikan untuk supaya memampukan kita, menguatkan kita. Yang penting kan itu kan, saudara ya. Kita suka ngejar bisa berbahasa roh. Apa nextnya? Kisah Rasul 10 ayat 38 mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret yang diurapi oleh roh, berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Dipenuhi Roh Kudus berarti berjalan berkeliling dan berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai oleh iblis, saudara. Itu yang harus kita ngerti, saudara. Hari ini saya percaya semua ini sudah dipilih Tuhan. Cuma masalahnya semua sadar nggak bahwa Anda dipilih Tuhan? Atau ada yang masih merasa bahwa saya datang gereja memang karena saya mau. Saya lagi itu lahir dari keluarga yang Kristen, udah saya nggak perlu lagi, itu saudara-saudara, Anda wasting time, Anda buang waktu. Tahun umur manusia itu menurut Mazmur 90 adalah 70 dan 80 tahun, kan? Betul kan, saudara? Sekarang umur Anda berapa? Coba hitung dalam hati aja. Terus tanya lagi, kau sudah bikin apa untuk kerajaan Allah? Itu yang harus saudara tanyakan, saudara. Jangan tanya begini, Tuhan apa yang akan kau berikan kepadaku? Salah, saudara. Presiden John Kennedy pada saat dia terpilih menjadi presiden Amerika, pidato pertama dia tahun 69, dia ngomong begini, jangan tanya apa yang Amerika bisa berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang bisa kau berikan kepada Amerika. Mindset kita ini perlu dirubah, saudara. Ikut Tuhan itu bukan untuk cari minta. Tapi untuk belajar berkata, Tuhan apa yang bisa aku kerjakan bagi kerajaan Allah. Itu yang harusnya ada dalam kita, saudara. Selama kalau fokus kita ke situ, saya percaya jalan saudara itu aman. Saya percaya Anda akan maksimal menjadi the world influencer. Saya percaya itu akan terjadi, saudara. Anda maksimal di situ. Karena fokus kita murni supaya kita bisa mempengaruhi dunia yang gelap ini menjadi terang. Amin, saudara. Amen. Bilang kiri kanan, kamu adalah orang yang akan mempengaruhi dunia. Ya. Itu Bu Ervin bilangin wakil gembalanya tuh. Nah. Iya. Oke, kita lihat ayatnya, silakan Ben. Kita lihat slide pertama. Sama-sama kita baca ya, saudara. Gak usah buka Alkitab, lihat sini aja. Aman. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan injak orang. Kalau saudara coba sambil noleh kiri kanan, bilang kamu adalah garam dunia. Kalau yang sebelah kiri kananmu nggak ngeh, tampar sedikit lah. Nah, biar dia ngeh, sadar. Itu kata itu ditujukan kepada kita, saudara. Kamu adalah garam dunia. Kalau saudara memperhatikan ayat ini, ada yang lucu kan? Bukan lucu, maksud saya ada yang menarik. Karena Yesus bilang, kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Sekarang saya mau kasih saudara satu pertanyaan. Ben, langsung, tapi jangan kliknya satu-satu ya. Oh iya, satu-satu aja. Coba, apakah garam bisa tawar? Lalu kenapa Yesus bilang, kalau garam ini tawar? Yesus tidak pernah ngomong asal ngomong. Enggak. Dia selalu berbicara, itu sedang menyiratkan, ada sesuatu yang tersirat di dalamnya. Garam ini metafora saudara dan saya. Eksistensi kita tuh harusnya menjadi garam. Tapi coba saudara, nanti, oke, sekarang pertanyaan ini, apakah garam bisa tawar? Hah? Kalau garam asli tidak. Oh, ada garam asli ya. Kalau garam kita bisa. Siapa yang pernah lihat garam palsu? Iya, Pak Ramaldi. Garam palsu itu apa? Garam beneran, Rafinasi namanya, Pak. Hah? Rafinasi, dia dari daur ulang dari bahan makanan yang asin, kayak ikan asin apa dibikin garam. Oh, itu kan yang sudah dicampur-campur. Ini maksudnya saya ini, garam itu, ada yang pernah temukan garam yang asin, yang tidak asin nggak? Nggak ada kan ya? Ada dua hal yang bisa terjadi. Memang, langsung kasih jawabannya. Garam murni tidak bisa tawar. Garam murni tidak bisa tawar. Kalau garam marni bisa tawar. Istrinya Pak Ranto. Pak Ranto Simorangkir ya Pak ya? Oke. Ada saudaraan sama Sari Simorangkir nggak Pak? Ada satu. Ada ya? Bapak bisa nyanyi seperti Sari Simorangkir? Oh iya. Ada yang pindah agama langsung. Oke. Garam murni itu tidak bisa tawar, saudara. Tapi pertanyaannya, Yesus kenapa bilang kalau garam itu tawar, dengan apakah diasinkan? Nggak bisa selain diinjak-injak orang. Nah, ini yang perlu saudara coba kita berlogika sebentar. Kok bisa garam itu tawar? Ya. Slide berikutnya. Garam bisa menjadi hambar ya. Saudara memang harus belajar, harus menyelidiki sebentar. Ini perkataan ini kan saya coba pelajari, saya cari di internet, saya coba pakai apa sih aplikasi yang sekarang bisa bertanya itu loh, apa sih namanya tuh? Ya udahlah itulah. Ya singkat cerita, saya menemukan beberapa jawaban saudara-saudara. Ya ini kan Yesus pas ngomong ini kan di masanya dia. Memang di zaman modern ini kita tidak pernah menemukan garam yang tawar. Tapi di zaman Yesus ada garam yang tawar. Tahu prosesnya? Jadi saudara tahu kan laut mati. Nah, laut mati itu kan kadar garamnya tinggi. Lalu ada penambak ya. Apa istilahnya? Tambak atau apa ya? Orang yang menambak itu garam kan dari dalam laut mereka ambil, mereka timbun di pinggir danau itu. Nah, yang mereka timbun itu garamnya bukan garam murni, masih bercampur dengan beberapa mineral-mineral yang lain, ya. Nah, kalau sudah ditimbun di pinggir pantai, kalau mereka pinggir laut lah, di pinggir laut mati itu, kalau tidak ditutup, kalau air datang, hujan turun, maka garam murninya meresap terbuang, yang sisa berbentuk garam itu tetapi tawar. Ini nggak ada gunanya selain dilempar ke jalan dan jadi injak-injak orang, saudara. Oke ya, ngerti ya saudara ya? Jadi ayat itu tadi berbicara pada waktu itu.
Kalau garam yang murni, dia tidak pernah menjadi tawar. Tapi garam yang dihasil dari tambak itu, ya kalau ditaruh pinggir, terus nggak ditutup dengan baik, hujan turun, maka garam murninya keluar. Saudara, yang ingin saya sampaikan kepada saudara di sini, oke, langsung gitu, Brent. Fungsi utama garam, itu ada banyak fungsi, tapi 3 saja. Satu-satu kita lihat ya saudara. Yang satu, pertama garam itu memperlambat pembusukan pada makanan. Itu sudah hasil, saudara bisa cek di mana saja, saudara akan temukan. Daging dikasih garam, ya, maka garam itu berfungsi mempertahankan kesegaran daging. Jadi dia nggak gampang busuk. Dia akan terus. Dulu, saudara-saudara ya, sebelum ada freezer, yang dipakai untuk mengawetkan ikan, daging itu apa? Garam. Dia memperlambat pembusukan. Coba kita, metaforakan, atau kita coba lihat dari sisi teologi, sisi kerohaniannya. Kita ditaruh di tengah dunia yang busuk. Amin, sudah tahu? Ya, kita ada di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dunia ini akan segera hancur dan binasa, tetapi tugas saudara itu adalah untuk memastikan tidak terjadi, ada kesempatan untuk supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Ya, karena kita ini melawan kebusukan. Makanya kalau orang yang dalam Tuhan, yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi terang dalam dunia ini, menjadi garam dalam dunia ini, kalau kelakuannya busuk, apa bedanya kita sama orang di luar sana? Kata Yesus kan, itu berarti garammu sudah jadi hambar nih. Tidak ada gunanya. Selain diinjak-injak orang. Berapa banyak gara-gara kita hidup tidak seperti garam yang seharusnya membawa kesegaran. Saudara, coba evaluasi diri kita sendiri. Apakah keberadaan saya dalam satu lingkungan membawa kesegaran baru, atau mereka tuh setiap kali ada saya, mereka pada kepingin pindah aja. Kita baru muncul dari jauh sudah bilang si ember datang. Nah, si tukang apa Bu? Tolak dalam nama Yesus. Oh iya, si penggosip datang. Kalau orang menjauhi kita, itu artinya cuma satu, Anda busuk. Loh bener toh? Ada yang suka dekat-dekat sama barang busuk? Sementara kata Alkitab, kamu garam dunia, kamu nih yang akan membuat busuk itu menjadi lambat, memperlambat pembusukan. Bahkan keberadaan kita ini, kan seperti tadi ikan. Kalau dikasih garam, dia akan terus fresh. Seharusnya keberadaan kita itu ada di tengah-tengah komunitas. Membuat komunitas itu membawa kesejukan, membawa ketenangan. Orang dekat kita rasa-rasanya nggak mau pulang. Tapi harus suruh pulang, saudara. Nanti Anda setengah mati. Habis duit saya nanti. Mau dekat-dekat terus. Mengerti maksud saya, saudara ya? Yesus tidak asal mengatakan bahwa kamu garam terang dunia. Karena memang filosofi di balik ini sangat banyak, saudara. Ini cuma saya, ada 3 aja yang saya bahas. Tapi nanti berikut-berikut saudara akan kaget bahwa garam itu ternyata adalah sebagai, kalau zaman dulu ya, ini zaman kuno. Kalau orang mau berdamai, pakai garam. Ya kan? Orang mau berdamai pakai garam, saudara. Mereka pakai garam sebagai tanda bahwa ini perdamaian. Banyak sekali, makanya tadi Pak Arifin sudah sebutkan kepada saudara kan. Jadi betapa garam itu sangat esensi. Anda perlu buka internet nanti, coba cek. Garam yang dipakai di dunia kuno itu sebelum ada freezer, 1 abad lalu, itu garam sangat vital. Bahkan orang Romawi bayar tentaranya pakai garam. Bayar pakai garam, betapa berharga itu garam, saudara. Tahukah saudara bahwa kalau Tuhan bilang kamu garam dunia, berarti you are so valuable. Anda sangat berharga. Masalahnya kita nih seringkali tidak sadar bahwa kita nih berharga. Kita pikir kita mah biasa-biasa saja. Itu orang yang rendah hati di atas gunung yang tinggi.
Ya dong? Betul kan? Itu artinya apa sih? Biasa-biasa, tapi gak bikin apa-apa. Ya itu rendah hati di atas gunung yang tinggi. Mari saudara, berfungsi. Keberadaan Anda itu harus menyejukkan. Keberadaan Anda itu membawa kesegaran. Amin anak-anak muda. Ayo anak-anak muda, saya kepingin anak-anak muda ini cepet tangkap ini. Bukan orang tua enggak ya, orang tua oke. Tapi daging tua kan ya oke lah. Yang muda-muda yang masih segar-segar ini, ayo. Cepat sadar dan mulai berdoa setiap hari, doanya jangan minta jodoh. Bilang Tuhan, fungsikan supaya, mampukan aku supaya aku berfungsi sebagai garam. Yang pertama ini adalah menyegarkan, memperlambat kebusukan. Justru keberadaan itu di mana tempat yang busuk itu akan berubah. Jangan sampai kita ada di tempat busuk, kita ikut-ikutan busuk, saudara. Itu kata Alkitab ya, bukan kata saya. Amin, saudara. Amin. Kalau ada di antara kita yang lupa tugasnya, bukankah kita saudara-saudara dalam Tuhan? Kalau lihat ada saudaramu nggak beres, omongin. Amin, Bu Ervin. Nah, amin Pak, amin Pak. Tegur kalau ada saudara kita yang tidak berfungsi sebagaimana yang Tuhan mau. Kita menolong dia. Dan kita juga memberi kesegaran bagi dia. Amin, saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Itu. Kesempatan buat Anda dan juga adalah kesempatan buat saudara-saudara kita yang lain. Jadi kalau yang lain nggak benar, ingatkan. Hidup ini kesempatan loh. Mumpung kamu masih bisa bernafas. Mumpung jalannya masih tegap, gagah begitu ya. Dan kalau sudah pincang sedikit, mulutnya bengkok, terus kita mau saksi Kristus. Ya orang agak ragu, kamu sudah kena stroke begitu baru mau ngomongin aku. Saudara, come on, mumpung masih sehat. Ini saya ngomong ini, saya tekankan kepada anak-anak muda. Mumpung kamu masih kuat. Alkitab katakan, ayo, anak saya mau tanya anak muda. Alkitab mengatakan, kebanggaan orang muda itu apa? Iren? Hah? Hampir benar. Ayo Dek Doni. Itu wakil saya saudara. KW, itu Doni KW. Ini KW 1, itu KW 2. Ayo Mas Doni. Alkitab bilang apa? Kekuatan orang muda atau kebanggaan orang muda itu apa? Yang bisa jawab langsung pulang tanpa doa berkat. Hah? Kenapa beli? Apa? Rugi kalau langsung pulang. Oh. Aduh, Alkitab tuh katakan kebanggaan atau kebanggaan orang muda, ya usianya yang muda. Ya kan? Mana ada orang tua terus dia bangga. Dia kebanggaan orang tua apa? Nah, kalau kebanggaan anak muda, kekuatan atau usia mudanya. Mumpung kamu masih muda, kayak anak-anak muda, ayo cepat respon bahwa tugasmu itu untuk memperlambat kebusukan. Tugasmu adalah menyegarkan. Tugasmu membawa damai sejahtera. Membawa sukacita. Menghentikan kebusukan demi kebusukan yang ada. Dunia ini hari ini tambah jahat, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 16-17 mengatakan dunia ini sedang berlalu. Ya, dan menuju kepada kebinasaannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Amin. Sadarilah bahwa dunia sedang berlalu. Bahkan Alkitab kan saudara temukan. Misalnya Mazmur 119 ayat 105 kalau nggak salah. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau dikatakan firman itu pelita bagi kaki kita, berarti kita tinggal di mana ini? Di tempat yang gelap. Makanya kita perlu firman. Saudara dan saya ini ada di tempat yang paling gelap hari-hari ini, saudara. Apalagi di Banten, betul. Jadi kalau kita yang harusnya jadi garam, membawa ketenangan, membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa kesegaran, tidak bisa berfungsi. Tadi seperti kata Yesus, garammu hambar, tidak ada gunanya selain dilemparkan ke di jalan,
dan diinjak-injak orang. Gak ada gunanya saudara ya. Gak ada gunanya. Gak bisa didaur ulang juga. Gak bisa loh. Gak bisa. Oke, itu yang pertama. Sampai situ saudara cukup jelas? Amin. Yang belum jelas bisa tanya sama yang sudah jelas ya. Oke, sekarang yang kedua, fungsi utama garam yang kedua. Nah, digunakan sebagai pupuk. Mungkin saudara jarang dengar, tapi coba saudara cari di internet. Ternyata di Inggris, sekitar tahun 1900, ya kurang lebih berapa ratus tahun lalu tuh, 100-an tahun sampai 200 tahun, petani-petani di sana itu pakai garam untuk menyuburkan sawah-sawah mereka, saudara. Kita jarang dengar ya, jadi pupuk ya. Tapi saya menemukan di internet itu tadi, tahun 1900 itu para petani di Inggris untuk menyuburkan tanah mereka, mereka taburin garam, saudara. Pupuk itu gunanya apa sih? Menyuburkan. Hal kedua yang Tuhan sudah tentukan, Anda itu menjadi apa? Keberadaanmu itu harusnya menyuburkan, menyehatkan, menguatkan. Betul kan? Lah kalau tumbuh-tumbuhan yang kena pupuk, sehat, subur, kira-kira buahnya bagaimana? Pasti bagus. Dan dinikmati orang banyak kan? Sadarkah saudara bahwa Anda itu sebenarnya seperti pupuk di tengah-tengah dunia ini? Makanya tadi saya bilang, evaluasi diri kita. Keberadaan kita itu membuat orang lain bertumbuh atau orang lain begini. Kalau keberadaan kita tuh membuat orang lain down, membuat orang lain tuh merasa tidak termotivasi, itu masalah besar tuh saudara. Kenapa masalah besar? Karena Anda kan sudah ditentukan, ditunjuk dan dipilih Tuhan untuk jadi garam. Kok tidak berfungsi? Dan kalau tidak berfungsi dan tidak sadar, sebentar lagi gelombang, mungkin saya rasa saudara sudah kena gelombang nih. Cepat sadarlah. Kalau masih belum sadar, maka next step adalah masuk dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Itu ada yang pernah merasakan tinggal di dalam kegelapan tanpa ada satupun lampu? Ada yang merasakan nggak? Saya nggak berani, bukan nggak berani, tapi bayangkan aja dalam kegelapan nggak bisa lihat apapun. Apalagi dalam perut ikan. Jangan izinkan saudara untuk tertipu oleh si jahat. Dengan terus saudara alasan, oh saya masih kuliah Pak, saya masih perlu menikmati dunia dulu. Cepat sadar saudara, cepat sadar. Tugasmu adalah sebagai pupuk. Keberadaan Anda menyehatkan. Keberadaan Anda membantu orang lain untuk supaya mereka semakin bertumbuh di dalam Kristus. Mereka mengeluarkan buah-buah yang Tuhan mau. Kan Yohanes 15 ayat 8 mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan kalau kamu tepuk tangan dan berkata, beri kemuliaan bagi Allah. Terus saudara pikir Allah dimuliakan? Itu ngawur. Dalam hal ini Allah dimuliakan yaitu kamu berbuah banyak. Nah di sini saya berharap Anda harus mengerti. Pertumbuhan kerohanian orang lain itu juga merupakan bagian tanggung jawab kita, saudara. Ya, merupakan bagian tanggung jawab kita untuk ingatkan orang lain, untuk membuat mereka itu bertumbuh. Buat mereka itu semakin sampai kepada rencana Tuhan, saudara. Amin, saudara. Sampai di situ Anda cukup mengerti? Amin. Ya, jadi coba bilang kiri kanan. Kamu itu seperti obat di tengah-tengah. Kamu itu pupuk yang menyehatkan, yang menyuburkan, yang menguatkan. Tidak ada petani yang kasih pupuk tanpa ada punya tujuan. Pupuk yang diberikan selalu untuk menyehatkan. Pupuk yang diberikan selalu untuk menyuburkan. Yang diberikan supaya buahnya tambah besar dan segala macam. Itu adalah tugas tanggung jawab kita sebagai garam dunia. Kita ini bukan garam dapur. Disebut garam dunia. Kenapa? Karena pengaruhmu itu mendunia. Kalau garam dapur kan berpengaruh di dapurnya sendiri.
Tuhan tidak bilang kita garam dapur. Tuhan bilang kita ini garam dunia. Artinya pengaruh kita itu harusnya seperti judul tadi. The influencer of the world. Atau the world influencer adalah orang yang memberi pengaruh dalam dunia ini. Yang memberi pengaruh itu bukan yang punya uang, Pak. Bukan. Yang punya title tinggi, bukan. Yang memberi pengaruh kepada dunia adalah mereka yang punya karakter Kristus. Siapa yang punya karakter Kristus? Ya Anda kan. Bukankah kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan? Bahkan kalau saudara mempelajari ayat-ayat firman Tuhan, saudara akan mengerti bahwa dari mula, itu kata mula itu bukan dari dunia dijadikan, tapi sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih, ditentukan untuk melakukan perbuatan baik, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Itu bukan kejadian yang terjadi pada saat manusia diciptakan. Kejadian 1:26 itu cuma adalah langkah awal Tuhan mewujudkan rencananya. Rencana Tuhan itu dari kekal, saudara. Kan dia Allah Alfa dan Omega, bukan? Perencanaan Tuhan kepada manusia itu sudah dari dalam kekekalan. Dimulai di mana? Kejadian 1:26. Mari kita ciptakan. Baru jadi. Pum. Tapi itu bukan kejadian yang kecelakaan spontan. Enggak, sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Bahkan kalau saya mau jelaskan waktu nggak cukup, saudara. Betapa setiap hal dalam kehidupan kita, setiap kejadian demi kejadian. Manusia yang berapa miliar sekarang ini? Berapa miliar hari ini manusia? 10, 8, 10 miliar ya? Hah? 8 ya, kurang lebih gitulah, anggaplah 8. Itu semua Tuhan sudah punya rencana di dalam mereka. Makanya jangan suka, kita nih kadang-kadang suka mencoba mengerti Tuhan pakai otak kita yang cuma 200-350 cc ini. Nggak mampu, Pak. Nggak mampu. Apa yang Tuhan lakukan tuh jauh dari pemikiran-pemikiran kita. Ya. Banyak orang masih bingung dan ikut-ikutan percaya sama saudara-saudara di seberang. Kok Allah punya anak? Ya kan? Kok Allah punya anak? Ya karena lu coba berpikir secara biologis. Ya dong. Mereka pikir Yesus itu, atau kita orang-orang percaya ini, orang yang sudah dalam Kristen, pikir Yesus itu lahir secara biologis. Bukan, saudara. Allah ada dan di saat itu pula Yesus ada. Itu kata firman Tuhan. Dari mulanya bersama-sama. Saya ngomong ini kenapa sih? Karena saya ingin menolong saudara untuk jangan melakukan atau cuma memikir-mikirkan hal-hal yang di luar kemampuanmu. Ulangan tuh mengatakan yang dinyatakan milik kita. Kita kerjakan. Tapi yang tidak dinyatakan itu milik Tuhan untuk selama-lamanya. Tidak semua hal yang kita pikirkan itu Tuhan akan nyatakan kepada kita. Yang Tuhan nyatakan ya itu dari Kejadian sampai Wahyu. Itu yang Tuhan nyatakan, yang perlu kita percayai dan kemudian ikuti. Yang di luar itu ya sudah, nggak usah. Nanti saudara botak loh. Ya kita berusaha untuk mengerti ini, akhirnya dengarlah Nabi A dari sono datang kemari. Apalagi dari luar negeri, semua geruduk-geruduk. Khotbahnya nggak jelas, tapi pada saat saya mau bernubuat, wah itu gereja bisa tambah 2 jam lagi, karena semua minta dinubuatin. Terus saudara telan mentah-mentah nubuatannya. Saudara, saya sudah pernah sampaikan bahwa Nabi di Perjanjian Lama dan Nabi Perjanjian Baru itu berbeda. Nabi Perjanjian Lama itu kepanjangan mulut Allah langsung. Karena belum ada Roh Kudus. Ya. Tuhan berbicara kepada manusia itu lewat Nabi. Kalau Pak Joni salah, dia pakai nabinya, Bu Vina untuk tegur. Dia nggak langsung ke Bapak. Pakai Bu Vina, kasih tahu itu. Tua-tua keladi misalnya. Tapi Perjanjian Baru beda, Pak, Bu. Ada Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus itu perwakilan Allah itu sendiri di dalam kita. Dan Roh Kudus ini Alkitab katakan di dalam saya lupa di mana, mengatakan dia mengajarkan kita untuk memanggil Allah itu Aba ya Bapa di dalam Roma. Jadi dengan kata lain, kalau hari ini saudara berbuat salah, ya Tuhan langsung tegur Anda lewat Roh Kudus yang ada di dalammu. Dia tidak perlu pakai nabi. Nabi di Perjanjian Baru ini fungsinya adalah seperti mereminder. Tuhan sudah berkata begini, kok kamu nggak lakukan sih? Nah itu Nabi Perjanjian Baru itu seperti itu. Bukan lagi
dalam 2-3 hari ini Tuhan akan, ya itu bukan nabi saudara, itu mungkin dia dapat mimpi atau punya firasat mungkin, tapi itu bukan kebenaran firman Tuhan saudara ya. Oke, kita sampai di sini sudah cukup mengerti saudara-saudara? Berarti tinggal 1 poin kita pulang nih. Oh ya, cepat ini Pak. Oke, yang terakhir, pemberi rasa pada makanan. Ini pasti ibu-ibu tahu ya kan. Tanpa garam tak sedaplah makanan. Tanpa garam rumah tangga bisa berantakan saudara ya. Pernah tahu gara-gara makanan kurang garam suami menceraikan istri? Pernah tahu enggak? Belum ya? Mau coba? Coba Bu Vina nanti besok jangan pakai garam. Dia bikin sendiri ya? Sembunyiin garamnya. Saudara, garam itu punya, ya ini semua ibu-ibu orang di seluruh dunia pasti tahu. Dan makanya di dalam setiap rumah tuh pasti ada yang namanya garam. Amin Bu Ervin? Selalu ada garam. Karena dia memberi rasa. Memberi yang tawar itu menjadi ada rasanya lebih enak kan? Nah, saya ingin mengajak saudara melihat sesuatu ya. Perlu banyak garam nggak untuk membuat makanan itu nyaman, enak. Tergantung porsinya kan ya. Tapi yang pasti perbandingannya adalah pasti sedikit. Ya. Saudara perhatikan baik-baik ini. Garam itu selalu sedikit untuk membuat sesuatu yang besar itu jadi enak. Kita jangan pernah takut sebagai kaum minoritas. Karena pengaruh kita itu lebih hebat dari mayoritas. Masalahnya berani nggak? Ketawa semua kan? Berani enggak, saudara? Itu pertanyaannya. Kita berani enggak bicara kebenaran? Berani enggak kita mengatakan ya dan tidak? Itu pertanyaan besar, saudara. Kalau kita masih abu-abu, ya nggak mungkin keberadaanmu itu memberi rasa, saudara. Yang kedua yang menarik untuk dibahas. Garam ini untuk supaya memberi rasa harus dicampurkan, bukan? Jadi orang Kristen jangan cuma berdoa doang dalam kamar, terus enggak keluar-keluar. Terus cuma bilang, ya Tuhan yang dengar hatiku. Ya terus, Tuhan dengar kamu, ya oke. What's next? Yesus saja berjalan berkeliling, terus kita apa? Berjalan dalam kamar. Sambil apa, gitu, tumpanin apa, terus tolak dalam nama Yesus. Apa yang ditolak dalam nama Yesus? Ngapain? Keluar. Garam itu harus bercampur dengan masakan baru dia memberi rasa. Kalau garam sama sekali tidak pernah dicampur, maka tidak ada rasa. Saudara ini jadi menurut firman Tuhan, Anda dan saya ini harus keluar dari rumahnya, zona nyamannya itu harus keluar. Tentu keluar dengan cerdik, bukan keluar-keluar ngawur. Iya, kita menginjil itu jangan ikut penginjil yang aneh-aneh, yang radikal. Bahwa saya pernah ikut komplotan ini, saudara, ampun deh. Ini Ian tahu kayaknya ya. Waktu itu saya masih berjemaat menjadi pelayan Tuhan di gereja bule, saudara. Nah ini ada 8 orang dari Amerika, preman semua mantan. Satu Raja Harley Davidson, pasti preman kan. Beberapa ada satu mantan Navy Angkatan Laut, jadi biasa berani mati nih, sering ikut perang ke Afghanistan segala macam. Ada yang San Francisco Police Department, bekas orang-orang yang gila-gila begitu, saudara. Sayangnya mereka itu punya teologi yang menurut saya ini radikal ya. Kita pergi ke Padang, saudara tahu sampai di Padang, dia datang ke pendeta yang ada di situ, Pak, tukang kayu di mana di sini? Oh ya, mau ngapain? Bikin salib. Kita mau jalan keliling kota Padang, pikul salib. Loh. Pendetanya bilang, kamu cari mati apa? Di Padang mau begitu. Saudara, dan saudara tahu waktu gempa yang kapan hari itu, yang menghancurkan, saya kan ikut naik ke sono. Ikut naik ke sana, bersaksi tentang Yesus dengan radikal. Alkitab itu Yohanes 3:16 dilingkarin. Terus kasih masuk uang dalamnya. Kita digeruduk sama orang dari atas, saudara. Itu ya ini cuma cara Tuhan, makanya saya masih hidup hari ini. Karena pada saat itu digeruduk itu, saudara, kita
masa turun, kita lagi bikin KKR kecil-kecilan nih, orang-orang yang lagi gak punya rumah, kan kasihan ibu-ibu gak tahu apa-apa. Dibilang, ayo bilang Roh Kudus, ya Yesus tolong, Yesus tolong. Nah ini didengar sama ulama-ulama yang ada di situ, saudara. Kita habis bagi-bagi, kita mau jalan turun, tahu-tahu 4-5 motor langsung kejar, stop itu mobil. Kiri kanan itu jurang. Ya saya bersyukurlah selamat, saudara. Karena ya Tuhan belum izinkan saya untuk pulang, saudara. Kalau nggak kita nggak ketemu ya. Yang pasti itu. Dan saudara tahu di Padang itu penginjilan yang aneh menurut saya. Habis makan di McDonald, kita udah keluar semua nih. Tiba-tiba saya dipanggil sama itu yang Raja Harley Davidson. Sini, oke. Kebetulan saya penerjemah. Dia mulai bilang gini, Yesus di depan ini, saudara-saudara di depan kasirnya. Itu McDonald, saudara tahu lah McDonald. Saudara-saudara selamat siang, saya dari Amerika, bla bla bla, saya datang kemari karena saya mengasihi Anda. Yesus mengasihimu. Untung kita nggak dihajar mati di situ, saudara. Beneran, itu radikal yang nggak jelas. Tidak ada satupun yang terima Yesus pada saat itu. Nah, pulang sampai di sini, sebelum mereka pergi berangkat, kita makan di Stick 21 Mall. Habis makan, mereka, Doni, ayo berdiri. Ngapain? Berdiri, come on. Do it. Apa? Kristus. Kacau nih. Tapi sudah saya berdiri aja. Padahal hari itu bukan ulang tahun. Dengan gebleknya saya bilang, saudara-saudara hari ini saya ulang tahun. Karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Dan saya bisa bertahan hari ini. Saya umurnya berapa waktu itu ya? Entah 35. Saya bersyukur karena hari ini Tuhan Yesus masih memberikan saya usia 1 tahun lagi. Untung satpam tidak datang, saudara. Aduh, saya ngalami hal-hal yang gila-gila begitu, saudara. Dan setelah saya lihat tentang garam, bukan begitu cara kerjanya garam, bos. Betul enggak? Cara kerja garam itu Anda masuk berbaur dengan masyarakat yang ada, tapi engkau tidak mengikuti gaya mereka, tapi bawa gaya Kristus ke sana. Itu baru namanya garam. Itu yang akan membuat kesegaran. Itu yang membuat pertumbuhan, kesuburan secara rohani. Itu yang memberi rasa. Oh, saudara, garam itu dia sendiri punya rasa kan? Asin kan? Dan pada saat ditambahkan, dicampurkan dengan apapun jadi asin kan? Artinya jadi enak. Di dalam saudara itu sudah ada rasa. Dan kalau Anda mengeluarkan itu bergaul dengan orang lain pun juga akan mendapatkan rasa itu. Amin. Cuma masalahnya Anda mau keluar dari zona nyaman atau tidak. Itu pertanyaannya. Dan saya ancam nih. Kalau engkau mau jadi telan sama ikan besar, ya lari aja terus. Bilang aja, Tuhan, ini aku, utus Alphonse. Itu kata adiknya, Mordekai ini. Mordekai, mukamu kok sedih ya? Apa ditinggal Dian? Dian pulang Mentawai. Pak Bastian ada loh. Oh, Pak Bastian ini, aduh, Ibu, apa kabar? Saya nggak melihat Anda. Jadi, saudara, saya tidak akan banyak bicara lagi karena saya rasa saudara sudah cukup mengerti. Ayat berikutnya, ini yang saya ingin tunjukkan sebelum kita selesai. Ayo Ben. Kalau sempat, tadi sudah dibaca oleh Pak Arifin. Ya, sama-sama kita baca lagi ya. Amin, saudara. 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Yang saya garis bawahi adalah kata-kata dan penuh kasih. Mungkin Anda mau start dari mana jadi garam nih kira-kira ya. Maka Rasul Paulus mengajarkan di Kolose, mulai dari kata-katamu, bos. Coba kata-kata kita sudah, jangan ikutin gaya dunia. Gimana anjir? Aduh, tolong deh. Anak sekarang diganti bejir. Bener kan? Bijir. Bukan anjir, tapi bijir. Displesetkan, tapi saya tahu itu maksudnya apa. Saudara, mari kita mulai dengan kata-kata kita. Kata-kata yang seperti apa, Pak? Ya tadi yang pertama, kata-kata yang bisa menghambat kebusukan terjadi. Kata-kata yang menyegarkan. Kata-kata yang memberi kesejukan. Itu dipakai dulu. Ini kalau saudara bingung mau start dari mana, mulai dari kata-kata kita.
Jangan lagi biasakan bangun tidur. Mama kok cerewet sekali, mah. Itu sudah jangan dipakai, saudara. Walaupun saya juga kadang-kadang ngomong, saya jarang ya, gitu. Tapi masih sering ya. Saya jarang ngomong I love you sih. Nah, saya perlu belajar sama Bapak. Sampai tua ya. Oke. Ini, kalau saudara mau mulai dari mana? Mulai dari kata-kata. Ya, saudara. Kata-kata. Kata-kata yang seperti apa? Ya ini. Penuh kasih. Kata-kata penuh kasih itu enggak perlu macam-macam. Apa kabar? Sehat nggak kamu hari ini? Ya, selamat sore. Kita memulai pembicaraan dengan tersenyum. Itu kan menyejukkan toh. Coba kalau Anda masuk dalam satu lingkungan, mukamu tebal, tembok, nggak ada senyumnya. Orang langsung merasa tertolak loh, saudara. Mereka bilang, kalau orang yang sensitif, dia bilang, apa yang salah ya? Istri saya itu orangnya begitu, saudara. Kalau masuk di suatu daerah, tiba-tiba dia mendapati orang-orang yang tidak welcome itu istilahnya dia. Langsung dia melihat begini. Lipstick, aman. Ada yang lepas ya? Anting-anting atau. Dia suka begitu, saudara. Coba kalau kita rubah. Jangan, Rasul Paulus mengajarkan kita, saling mendahului dalam memberi salam. Amin. Ayo saudara, mau jadi garam kan? Mulai dengan ini, kata-katamu yang nggak hambar. Kata-kata hambar itu seperti apa sih? Yang nggak ada nilainya. Lu masih hidup ya? Itu hambar itu. Bener loh. Ya kan kita suka gitu, kita pikir bercanda kan? Itu bukan bercanda saudara. Itu artinya garam yang ada di dalammu hambar. Atau mungkin kita belum sadar bahwa kata-kata kita ini bisa membawa kehidupan. Oh iya loh saudara. Ingat tadi memperlambat kebusukan. Sesuatu yang busuk berarti udah mati kan? Jadi sebenarnya kata-kata Anda itu bisa menghidupkan, mendatangkan kehidupan. Itu kata Alkitab. Jadi yang pertama kita mulai dengan apa? Perkataan. Pak Michael, kata-kata ya. Eca, kata-kata. Bilang ayah ganteng. Ayah baik. Aku beliin celana 5 buat ayah. Oh enggak, langsung nolak. Wah Iren, ajarin tuh. Bapaknya enggak mau dibeliin celana. Oke saudara, saya kasih bocoran untuk selanjutnya. Selain kata-kata nanti berikutnya akan kita bahas. Ayo Ben, terakhir ayatnya. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tapi dimulai dengan yang mana? Itu sesuai ini. Ini Rasul Paulus menasihati Timotius yang masih muda tapi sudah jadi gembala. Kata-kata kita itu nomor 1, saudara. Setelah kata-kata maka diikuti dengan tingkah laku. Kalau kata-kata doang mah, aduh repot juga. Nanti kayak saudara kayak ini apa orang-orang Batak ini apa kondektur kendur apa gimana? Medan. Semua udah pada naik, dia di bawah. Terus Medan, nggak sampai Medan. Ya, saudara. Perkataan kita kemudian nanti diikuti dengan perbuatan. Tapi yang pertama ini coba kata-kata dulu. Karena orang ini mudah. Si Rasul Paulus, si Yakobus mengatakan, hendaklah kamu cepat mendengar, tapi lambat. Ya. Jadi apa sih artinya? Mulut ini suka asal jeplak. Ya, saudara. Mending kalau jeplaknya itu yang ada isinya, yang mendatangkan kesejukan, yang membuat pertumbuhan, yang membuat rasa yang baik. Tapi kalau cuma asal jeplak, orang Surabaya bilang jeplak, itu janganlah saudara, itu hambar. Dan Anda tidak akan menjadi garam yang sesungguhnya, yaitu garam yang murni. Sampai di sini sudah cukup mengerti? Mari kita berdoa, panggil Mami. Saya minta musisi.
Kita tutup mata saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tolong kami supaya kami memulai dengan hidup benar, dengan mengatur kata-kata kami, supaya kata-kata ini tidak hambar, tapi sungguh penuh dengan kasih. Sesuai dengan kata firman bahwa kami adalah garam dunia. Dan garam ini berfungsi untuk mematikan, menghilangkan kebusukan, mendatangkan kehidupan. Garam ini berfungsi untuk menyehatkan, menyegarkan, dan garam ini memberi rasa. Tuhan, kami berdoa supaya kata-kata kami ini memberi rasa yang baik. Kata-kata kami ini mendatangkan kehidupan, mendatangkan kesegaran. Kata-kata kami ini menyuburkan, membuat orang lain yang berada dekat kami terbangun kerohaniannya. Ampuni kami kalau selama ini kami mengabaikan hal-hal yang ini Tuhan. Tapi malam hari ini kami berdoa, kami minta supaya Roh Kudus tolong kami. Bahwa kami ini adalah garam dunia. Dan Engkau sudah pilih dan tentukan kami untuk menjadi pengaruh yang baik di tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kami mau menaikkan satu pujian. Lagu apa? Buta lama itu ya? Buta lama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Pada sore hari ini kami akan mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk setiap kami ya Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Apakah semua yang mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus sore hari ini sudah menerima anggur dan roti? Bila ada yang belum, harap angkat tangannya. Sudah ya? Oke. Mari kita naikkan lagi pujian ini. Kita bersyukur dengan segenap hati akan karya terbesar, mujizat terbesar yang sudah terjadi dalam hidup kita, saudara. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita semua percaya bahwa roti yang ada di tangan kita ini adalah manifestasi dari tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Apakah kita semua percaya bahwa anggur yang ada di tangan kita ini adalah manifestasi dari darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama. Kita ucapkan syukur kita kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau sudah memilih kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kita mau mendeklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.